teaching English to speakers of other languages. Kenapa saya ambil mata kuliah program ini? So, saya temukan beberapa masalah di konteks saya, di lingkungan saya, di les saya. Saya temukan beberapa masalah. So, the problems were like pengajaran yang berpusat pada guru, teacher-centered teaching approaches. You know this, right? Kita ngajar grammar, kemudian kita kasih exercise untuk speaking, untuk writing, so on and so forth. Kemudian saya juga melatih guru sebelum ke Scotland. Saya sudah melatih guru for quite a long time. Tapi saya percaya kurang efektif. So I found some problems and I needed solutions. Saya butuh solusi. Ini ada sedikit tip untuk yang pengen mendaftar LPDP, ya. So tipnya adalah mereka akan meminta kita untuk mencari sebuah masalah. The problem should not be like something that you know, like to solve a nation's issue. Gak mesti untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini, enggak. Untuk negara nggak usah. Di konteks kamu aja, di sekolah kamu atau di tempat kerja kamu ada masalah kecil, ya, you can write that as the problem in your essay, di essay kamu. So, So program MSc TESOL di University of Edinburgh seperti apa? Ada pelajaran TESOL methodology. Di sini kita mempelajari metode-metode pendekatan pengajaran bahasa Inggris. Kemudian ada course tentang evaluation and design of TESOL materials. We were taught, kami diajarkan untuk gimana sih caranya mendesain sebuah buku untuk pengajaran bahasa Inggris. And then teaching languages to young learners, mengajar bahasa ke siswa pelajar yang berusia seperti 3 tahun sampai 7 tahun sampai 14 tahun seperti itu. Kemudian tentang kurikulum juga, kita belajar tentang kurikulum, gimana untuk develop sebuah kurikulum pengajaran bahasa. And the last one is second language acquisition. So this is, SLA is the science behind how languages are acquired by human beings. Di mana bahasa itu dipelajari sama manusia. Itu dia sainsnya. Next slide. So this is the part 2. Next slide. So, selama ini seperti yang dibicarakan sama pembicara sebelumnya, ada sebuah metode yang telah digunakan guru-guru bahasa Inggris for a very long time, untuk waktu yang lama. And the name is grammar translation method. Okay? Ini seperti apa? Kita disuruh terjemahkan kalimat, disuruh terjemahkan sebuah cerita, and then disuruh menghafal rumus-rumus grammar, kemudian menghafal list vocabulary. Speakingnya dan listeningnya sedikit banget. Guru menjelaskan dan siswa harus mendengar dan mengerjakan soal. So this is seen as traditional. Ini dilihat sebagai tradisional. Some people call this grammar translation and some people call this traditional method. Okay, so ada dua namanya, ada dua termsnya. Dan di tahun 1970-an, in 1970s, adalah lahir sebuah approach baru, namanya Communicative Language Teaching or CLT. So ini fokusnya pada speaking. Next slide. Okay. So CLT, you should see that as an umbrella. Kamu lihat seperti dia payung. Itu dia CLT, dia payung besarnya. Dan di bawah CLT itu adalah approach pengajaran bahasa Inggris yang lain. Ada yang TBLT, namanya pandangannya Task-Based Language Teaching. Kemudian PBLL, Project-Based Language Learning. Ada Content-Based, ada CLAIL,
ada dogma teaching, ada drama based language teaching. Dan dari semua approaches ini, ada sebuah approach yang menjadi sangat kuat dan menjadi sangat popular. Itu adalah task-based language teaching. Next please. Yeah. So the focus of this talk will be, what is a task? Apa itu sebuah task? Then what is task-based teaching? And then let's see if you can identify a task. Next slide please. Yeah. So these are some definitions of a task. Ini beberapa definisi. Let's look at the first, let's look at the last definition. A work plan that requires learners to process language pragmatically in order to achieve an outcome. So this definition was given by Rod Ellis, a British linguist. Dan ini kan kelihatan, definisinya kelihatan sulit kan untuk dipahami sama guru-guru kan. Okay, so a large number of teachers don't understand what a task is. Tidak paham. Walaupun ada banyak definisi, although there are so many definitions of a task, some teachers, not some, but many teachers don't understand what a task is. Tidak paham apa itu artinya task. Next slide please. Karena banyak guru-guru tidak paham apa itu sebuah task, jadi ada dia karakteristik sebuah task itu. Sebuah task itu apa sih gitu? Before this, after this. Oke, ini dia karakteristik dari task. Sebuah task itu dia berfokus pada meaning. Dia tidak berfokus pada grammar, tapi berfokus pada meaning. Dan dia meaningnya pragmatic. Okay? Nanti saya akan jelaskan sedikit lagi biar paham apa maksud dari pragmatic itu. Kemudian ada sedikit gap dalam komunikasi. Ketiga, siswa harus tergantung pada linguistic resources mereka, sumber linguistik mereka sendiri. Keempat adalah mereka harus mempunyai sebuah goal pada approach ini. Pada pengajaran ini harus ada sebuah goal. So ini ada sebuah contoh. Usually people learn from examples. Biasa orang belajar dari contoh. So for future English teachers yang tadi yang di belakang, yang bakal menjadi guru bahasa Inggris, coba perhatikan lebih fokus lagi ya. Look at the directions over there. Coba lihat directions dari situ. Interview all your classmates. Kamu interview semua teman-teman di kelasnya. Find out who still has grandparents. Cari tahu siapa yang masih punya kakek dan nenek. If so, jika ada, who has the oldest and youngest grandparents? Siapa yang punya nenek yang paling tua dan yang paling muda? Put the information in a chart or table. Masukkan informasi yang kamu dapat itu di sebuah tabel atau di sebuah chart. Okay. If you look at this task closely, this is not about grammar. Am I right? Ini tidak tentang grammar. Tujuannya apa? Tujuan dari task ini apa? Tujuannya mencari tahu siapa yang masih punya grandparents dan kalau mereka punya berapa umur mereka, siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda. Fokusnya bukan pada grammar, tapi menyelesaikan tabel ini sendiri. Inilah sebuah task. Oke? Inilah sebuah task. Jadi ada pertanyaan, jadi grammarnya nggak dipelajari gitu? Tidak juga, dipelajari juga, tapi bukan di awal. Oke? So next slide please. Sorry, before this. Pertanyaan grammar. Grammar nggak dipelajari gitu, dipelajari juga. But have a look at this framework. This is a framework. So the pre-task, di awal pelajaran itu kita ngapain? Kita mengintroduce topiknya. Kita memberi siswa vocabulary yang
relevan untuk biar mereka bisa mengerjakan si task itu. Kemudian di part selanjutnya adalah task cycle. Siswa mengerjakan task. Contohnya seperti mereka mengerjakan tabel itu, mencari tahu siapa yang paling muda dan siapa yang paling tua. Kemudian setelah mereka mendapatkan informasi, mereka prepare untuk melaporkan informasi itu, data yang mereka udah dapat. Dan akhirnya mereka akan melaporkannya di depan kelas. Jadi dia mendapat skill public speaking juga. Dan pada akhirnya guru akan mengajarkan grammar atau mengajarkan bahasa-bahasa yang diperlukan untuk melakukan task itu sendiri. So, ini adalah sebuah approach baru dan ini adalah sebuah approach yang saya rasa bisa diimplementasikan di Indonesia. So this is my dream and I have started implementing this in my own context. Saya sudah mulai implementasikan ini di konteks saya sendiri. If successful, kalau dia sukses, I will try to implement this in wider areas. Mungkin saya akan bawa ke pemerintah untuk bisa diimplementasikan lebih luas. So how much time? 2 minutes more. 2 minutes more. Okay, I'll be quick. Next slide, please. Next slide. Okay, ini berguna untuk bagi semua guru-guru. Okay, global skills. Jadi dulu namanya 21st century skills. Okay, skills ini yang dibutuhkan untuk abad ke-21. Namanya berubah menjadi life skills. Namanya sekarang 2025 berubah lagi menjadi global skills. Okay, next slide. Oke, apa itu global skills? Skills yang dibutuhkan untuk sukses di dunia yang kompleks ini. Kita sekarang di dunia ini terlalu banyak complexities. Jadi kita harus meng-guide siswa kita untuk bisa hidup di dunia yang kompleks ini. Itulah dia global skills. Next please. Untuk apa kita ajarkan global skills? Untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di abad ini. Apa aja tantangannya? Tantangan ekonomi, tantangan mental, kesehatan mental, krisis lingkungan, dan banyak lagi, tapi hanya ini yang saya paparkan di sini. Next slide please. Gimana sih ngajarnya global skills ini? Saya kan ngajar matematika, gimana saya ngajar ini? Saya kan ngajar bahasa Indonesia. Untuk apa saya ngajar global skills? Okay, but you have to teach global skills for your students' future, untuk masa depan anak-anak kamu. So, ada sebuah framework dari University of Cambridge. Next please. Ini frameworknya, but I'm not going to explain all of this. Tapi apa-apa aja yang di-cover di framework ini, ada critical thinking, creative thinking, learning to learn, communication, collaboration, social responsibilities. So, at the moment, these are the skills that are really needed for humans to thrive and flourish in the world. And satu lagi ada digital literacy yang seperti dipaparkan pembicara sebelumnya. So guys, I'm going to end my speech here. I'm not going to bore you. So, thank you very much. Oke, Gilbert.